Final Piala Super Italia 2025, Inter vs Milan, dua tim yang akan bertanding di final Piala Super Italia 2025 telah ditentukan. Inter Milan akan menghadapi rival sekotanya, AC Milan, di partai puncak. Supercoppa Italiana dibuka dengan duel Inter vs Atalanta, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Nerazzurri berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0. Denzel Dumfries jadi bintang kemenangan Inter. Dia memborong seluruh gol kemenangan La Beneamata ke gawang Atalanta. Kemenangan atas Atalanta mengantarkan Inter Milan ke final Piala Super Italia 2025. Pasukan Simone Inzaghi selaku juara bertahan ditantang AC Milan yang lolos ke partai puncak sehari berikutnya. AC Milan melaju ke final usai menumbangkan Juventus. Rossoneri menang 2-1. Juventus unggul lebih dulu lewat gol Kenan Yildiz di babak pertama. AC Milan membalas di paruh kedua lewat gol Christian Pulisic, penalti, dan own goal Federico Gatti. Partai final Piala Super Italia antara Inter vs Milan dijadwalkan Selasa. Kingdom Arena di Riyadh, Arab Saudi, jadi arena pertarungan perebutan gelar juara. Andai berhasil mempertahankan gelar, Inter Milan akan menyamai prestasi Juventus sebagai peraih trofi Supercoppa Italiana terbanyak, 9 gelar. Sebaliknya, AC Milan bakal sejajar dengan Nerazzurri apabila sukses menjadi kampiun, 8 gelar. Kode keras Darwin Núñez tinggalkan Liverpool. Terciduk sukai postingan dirinya pakai jersey AC Milan. Rumor kepergian Darwin Núñez dari Liverpool semakin kencang setelah sang penyerang terciduk menyukai unggahan yang memintanya pindah ke AC Milan. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 menjadi periode ketiga Darwin Núñez bersama Liverpool. Sejauh ini Núñez masih tampil kurang efektif di depan gawang lawan. Tak jarang penyerang timnas Uruguay itu gagal menyelesaikan peluang matang yang seharusnya berbuah gol. Hal serupa sebenarnya sudah sering terjadi di 2 musim sebelumnya. Hanya saja, posisi Núñez sebagai penyerang tengah The Reds tetap tak tergantikan. Jurgen Klopp, yang waktu itu masih menjadi pelatih Liverpool, tetap mempercayakan posisi pemain nomor 9 kepada Núñez. Namun, keistimewaan itu tak lagi berlaku musim ini. Di bawah kendali pelatih anyar, Arne Slot, Núñez mulai terpinggirkan. Sang juru taktik asal Belanda kurang sreg dengan permainan Núñez dan lebih suka memasang Diogo Jota. Belakangan, Slot bahkan cukup sering memainkan Luis Diaz di pos penyerang tengah. Hal itu membuat masa depan Núñez di Anfield menjadi tanda tanya besar. AC Milan bisa menjadi alternatif bagi sang penyerang untuk menyelamatkan karirnya. Sebab, Rossoneri dikabarkan sudah menghubungi Liverpool perihal ketertarikan kepada Núñez. Mereka kabarnya berencana meminjam Núñez untuk sisa musim ini dengan mahar 5 juta euro. Setelah itu, AC Milan akan membayar 45 juta euro kepada Liverpool untuk mempermanenkan si ex-bomber Benfica. AC Milan sangat membutuhkan penyerang baru karena performa lini depan mereka tak memuaskan pada musim ini. Kehadiran Núñez diharapkan akan menambah opsi pelatih anyar Sergio Conceição di lini serang. Di tengah spekulasi tersebut, Núñez justru kedapatan menyukai unggahan story Instagram yang menampilkan dirinya diedit mengenakan seragam AC Milan. Hal itu semakin memperkuat kepergiannya dari Liverpool pada bursa transfer Januari ini. Núñez bergabung ke Liverpool dari Benfica pada musim panas 2022 dengan biaya fantastis. Nominal 85 juta euro menjadi harga yang disepakati kedua tim untuk transfer Núñez. Sejak saat itu, penyerang berpostur 187 cm itu telah mencatatkan 119 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, Núñez membukukan 37 gol dan 20 assist. Ketika Ballo-Touré dan Origi menjadi luka di neraca keuangan AC Milan. AC Milan, klub yang dikenal dengan sejarah gemilangnya, kini harus menghadapi tantangan finansial yang tak terlihat di lapangan. Dua nama,
Fode Ballo-Touré dan Divock Origi menjadi sorotan sebagai beban tak kasat mata yang terus menggerogoti anggaran klub meski kontribusi mereka di lapangan nyaris nihil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bedah lebih lanjut. Dua pemain, beban 8 euro juta per tahun Fode Ballo-Touré dan Divock Origi memang tidak lagi menjadi bagian dari rencana besar AC Milan sejak musim tahun 2022-23. Namun, keduanya masih menjadi pengeluaran signifikan bagi klub. Kontrak-kontrak mereka, yang disusun dengan gaji besar dan durasi panjang, menjadi pengingat bahwa keputusan transfer yang kurang tepat dapat memberikan dampak jangka panjang. Origi, contohnya, bergabung pada musim panas 2022 dengan gaji bersih 4 juta euro per tahun. Dengan kebijakan pajak Gros Decree, biaya total yang dikeluarkan Milan untuknya mencapai 5,24 juta euro per tahun. Selain itu, ada tambahan komisi agen sebesar 660 euro ribu, yang menambah beban amortisasi tahunan sebesar 165 euro ribu. Sementara itu, Ballo-Touré, yang didatangkan dari AS Monaco pada 2021 dengan biaya transfer 5,4 juta euro, memiliki amortisasi tahunan sebesar 1,36 juta euro, ditambah gaji bersih 1 juta euro. Milan harus merogoh kocek hingga 1,31 juta euro bruto per tahun untuk pemain ini. Jika ditotal, Milan menghabiskan 8,07 juta euro setiap tahun hanya untuk dua pemain ini, angka yang cukup besar untuk pemain yang kontribusinya minim. Situasi kontrak kedua pemain ini juga menjadi perhatian. Kontrak Ballo-Touré akan berakhir pada 2025, yang berarti AC Milan masih harus menanggung bebannya setidaknya selama 1,5 musim lagi jika ia tidak segera dijual. Namun, situasi Origi lebih rumit. Dengan kontrak hingga 2026, Milan harus mencari solusi kreatif, seperti peminjaman atau penjualan, untuk mengurangi dampak finansialnya. Yang lebih ironis, meskipun Ballo-Touré sempat tampil beberapa kali bersama Milan Futuro musim ini, kontribusinya tetap dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan klub. Dalam konteks ini, keputusan transfer yang tidak matang kembali menghantui Rossoneri. Kisah Ballo-Touré dan Origi adalah pengingat keras bagi AC Milan dan klub-klub lainnya untuk lebih bijak dalam menyusun strategi transfer. Meski Elliott Management dan Redbird telah berhasil menata ulang keuangan Milan sejak 2018, kasus ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi gaji dan durasi kontrak pemain. Bagi para penggemar, ini adalah momen untuk merenungkan pentingnya keputusan manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan klub. AC Milan adalah klub besar dengan ambisi besar, tetapi beban seperti ini dapat menghambat langkah klub untuk menuju kejayaan di masa depan.